Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok B1 Praktikum Geologi Minyak dan Gas Bumi. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami berupa tugas acara 12, field trip, prospektivitas minyak dan gas bumi di Cekungan Salawati. Next. Yang pertama ada geologi regionalnya. Konfigurasi Cekungan Salawati sendiri merupakan salah satu cekungan sedimentasi yang terletak di wilayah Papua Barat yang sudah dikenal sebagai cekungan tersier penghasil minyak yang besar di kawasan Indonesia bagian timur. Cekungan ini berarah timur-barat terletak di batas utara lempeng benua Australia yang bergerak ke arah utara sebagai pasif margin yang berbatasan dengan lempeng Samudra Pasifik yang bergerak relatif ke arah barat dan dibatasi oleh adanya sesar mendatar regional yaitu sesar Sorong. Secara tektonik, struktur dan stratigrafi Cekungan Salawati dipengaruhi oleh interaksi tiga lempeng, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Pergerakan sinistral pada sesar Sorong merupakan pengaruh utama konfigurasi struktur Cekungan Salawati ini. Sistem transtensional dari sesar sinistral Sorong menyebabkan Cekungan Salawati menjadi cekungan pull apart dan mereaktivasi sesar-sesar tua. Selanjutnya adalah evolusi tektonik. Evolusi tektonik Cekungan Salawati dimulai dari rifting lempeng Australia pada Jurassic awal, sehingga menyebabkan daerah penelitian menjadi pasif margin. Cekungan Salawati berkembang di sebelah selatan sesar Sorong, dan perkembangannya dikontrol oleh pergerakan sesar besar berdasarkan Hamilton tahun 1979. Kemudian Cekungan Salawati ini masih terkenal sebagai suatu cekungan yang sedimentasinya relatif muda karena terbentuknya baru pada kala Miocene Tengah, dan cekungannya mengalami penurunan yang sangat intensif pada kala Pliocene hingga Pleistocene yang diasumsikan sebagai akibat dari aktifnya pergerakan sesar Sorong. Kemudian setelah terjadi sesar sinistral Sorong, tren struktur Cekungan Salawati ini berubah arah menjadi timur laut ke barat daya, menyebabkan reaktivasi sesar-sesar tua yang diakibatkan oleh transtensional overstepping pada sesar Trans-Salawati dan mengubah depo center ke utara ke barat laut. Nah, ini merupakan gambar tatanan tektonik dari Cekungan Salawati. Dapat dilihat di bagian utaranya dibatasi oleh sesar Sorong berdasarkan Hamilton tahun 1979. Selanjutnya kita masuk ke struktur tektonik. Pada Cekungan Salawati terdapat pengaruh besar oleh Sorong Sulawesi Fault dengan arah northwest and southeast. Kemudian pada bagian timur dari Cekungan Salawati itu berada di sekitar Pulau Salawati, dan bagian barat daya cekungan itu berada di kepala burung Papua. Kemudian pada Cekungan Salawati terdapat karbonat berumur Miocene yang tepat berada di bawah Pulau Salawati. Dan pada barat daya kepala burung Papua terdapat sebuah morfologi tapal kuda yang berada di shallower carbonate shelf. Tidak terdapat deformasi signifikan pada awal mula deposisi karena elemen deformasi yang struktur itu baru terjadi ketika deposisi akumulasi terkini. Secara keseluruhan, daerah Salawati dipengaruhi oleh sesar normal dengan tren north-south dan lipatan pada east-west yang berada di depan sesar Sorong. Untuk visualisasinya sebagai berikut. Itu berdasarkan Redmond dan Kusuma Dinata pada 1976, dan untuk yang di kanan itu berdasarkan beberapa. Baik, bisa dilanjut. Perkenalkan, nama saya Dean. Saya akan menjelaskan sekuens stratigrafi dari Cekungan Salawati. Cekungan Salawati memiliki catatan stratigrafi dari umur Paleozoikum hingga Pleistocene. Pada formasi Kemum dengan komunitas sedimen metamorfik memiliki batuan dasar dengan nomor tertua yaitu Silur Devon. Di atasnya terdapat formasi Aifam berumur Perm dengan
batuan sedimen berumur Mesozoikum pada formasi Tukuma dan kelompok Kembelangan dan tersebar di bagian selatan. Sedimentasi tersier dimulai pada Eosen akhir hingga Oligosen awal dengan pengendapan pada formasi Waripi, Maumai, dan Sirga transgesif karbonat. Kemudian terdapat rift karbonat dengan umur Miosen yang tebal di formasi Kais. Pengendapan yang terjadi berupa lagunal klasevet berupa sarpoh, terakhir dan termuda serta paling tebal bernama formasi Klasaman dengan litologi batu pasir berumur tersier. Selanjutnya adalah sejarah eksplorasi. Sejarah eksplorasi di Cekungan Salawati dimulai saat dilakukan geological investigation untuk pertama kalinya di wilayah tersebut. Eksplorasi di wilayah ini mencapai babak baru saat ditemukannya fenomena oil ship di sekitar Sungai Klamono pada tahun 1929. Kegiatan eksplorasi berlanjut pada tahun 1935 oleh NNGPM dan pada tahun 1936 ditemukan potensi migas pertama kali yaitu dengan penemuan lapangan Klamono. Berlanjut pada tahun 1952 di mana surface reflection seismic mulai diaplikasikan di wilayah tersebut. Hingga pada tahun 1970-an, kegiatan eksplorasi di wilayah ini mencapai puncaknya dengan penemuan lapangan Walio dan lapangan Kasim yang merupakan lapangan migas terbesar di Asia dengan kategori tipe play karbonat build up. Pada tahun 1990-an, kembali ditemukan lapangan baru yaitu lapangan Southwest O dan lapangan Matoa. Saat ini kegiatan eksplorasi di daerah tersebut terus berlanjut. Yang terbaru pada bulan Oktober 2021, dilakukan survei FTGM dengan wahana udara oleh SKK Migas dan juga Pertamina Hulu Energi. Baik, selanjutnya adalah Petroleum System Cekungan Salawati. Yang pertama ada batuan induk. Batuan sumber atau source rock dari Cekungan Salawati berasal dari batu lempung dan serpih formasi Klasavet, batu gemping formasi Kais, serta batu lempung dan serpih formasi Klasaman awal. Hidrokarbon yang terakumulasi pada formasi Kais selain berasal dari formasi Kais itu sendiri, juga berasal dari formasi Klasavet dan formasi Klasaman. Jenis kerogen yang menyusun formasi Klasaman dan Klasavet adalah tipe 2 dan tipe 3, dengan jumlah tipe 3 sebagai yang terbanyak. Selanjutnya adalah batuan reservoir. Batuan reservoir pada Cekungan Salawati berasal dari formasi Kais dan formasi Klasavet yang berumur Miosen akhir. Batuan karbonat formasi Kais berumur Miosen awal hingga Miosen tengah yang terdiri dari dua tipe karbonat utama, yaitu batu gamping terumbu dan batu gamping paparan. Formasi Klasavet berumur Miosen akhir dan terdiri dari sedimen plastik, yaitu berupa batu lempung gampingan dan batu gamping serpihan. Saya Riana akan melanjutkan pembahasan petroleum system di Salawati. Yang ketiga adalah trap pada formasi Kais dengan litologi berupa batuan karbonat yang mengalami pensesaran. Formasi Klasavet dan Klasaman juga berpotensi menjadi trap karena memiliki litologi berupa serpih yang membentuk struktur N-echelon dan batu pasir. Selanjutnya adalah seal, tersusun oleh batuan dengan porositas dan permeabilitas yang rendah seperti serpih pada formasi Klasavet dan batu gamping kristalin pada formasi Kais. Ringkasan dari petroleum system dan waktu terbentuknya tertulis pada time research berikut. Petroleum system dan tektonisme di Salawati ini terjadi sekitar awal Miosen hingga akhir Pleistocene, sedangkan migrasi terjadi pada akhir Pliocene hingga saat ini. Migrasi ini terjadi setelah semua petroleum system terbentuk sehingga terjadi akumulasi hidrokarbon. Cekungan Salawati mengalami proses tektonik yang intensif berupa sesar sorong dan sesar-sesar normal di daerah tren. Hidrokarbon ini bermigrasi dari Cekungan Salawati menuju Waliotren atau Klasovotren. Dari peta tersebut dapat dilihat bahwa migrasi hidrokarbon cenderung efektif pada daerah dengan sesar yang sejajar dengan arah migrasi, ditunjukkan pada area yang berwarna hijau. Sedangkan sesar yang tegak lurus dengan arah migrasi ini bersifat menghambat perjalanan hidrokarbon, ditunjukkan dengan area yang berwarna merah di bagian timur dan tenggara. Selanjutnya adalah hidrokarbon mulai konsep. Formasi Klasavet yang terdiri atas batuan klasik karbonatan merupakan sumber potensial untuk menghasilkan hidrokarbon. Sebagian besar minyak yang dihasilkan berasal dari fasies laut yang mengandung komponen kerogen yang berasal dari darat yang terbentuk pada tingkat kematangan termal yang menengah. Hidrokarbon ini diyakini telah mengalami migrasi dan terperangkap pada batuan karbonat formasi Kais berumur Miosen dengan pembentukannya berlangsung beberapa juta tahun terakhir.
Konsep migrasi hidrokarbon dari formasi kais melalui patahan normal yang menghubungkan formasi ini dengan reservoir rock yang lebih muda. Secara konsep, batuan karbonat yang berumur Pliosen merupakan reservoir rock yang potensial sebagai perangkap hidrokarbon yang termigrasi secara vertikal. Berikut merupakan gambar dari hidrokarbon play konsep yang ada pada cekungan Salawati. Perkenalkan, nama saya Febrian Tubing dan saya akan melanjutkan hasil diskusi kelompok kami, yaitu pada bagian ringkasan. Cekungan Salawati yang terletak di wilayah Papua Barat dikenal dengan cekungan tersier penghasil minyak yang besar di kawasan Indonesia bagian timur. Zona sesar yang berada di daerah tersebut menjadi saluran atau non-penyelegan dan hambatan atau penyelegan untuk migrasi sekunder tergantung pada berbagai faktor seperti tekanan normal pada suatu patahan, sifat atau jenis bidang patahan, dan lapisan yang terpotong oleh patahan. Secara stratigrafi, elemen struktur utama cekungan Salawati adalah sesar sorong yang membatasi cekungan di sebelah utara. Kondisi struktur cekungan pada masa sekarang didominasi oleh sesar-sesar normal yang berarah utara timur laut sampai selatan barat daya. Secara tektonik, pada bagian Indonesia bagian timur dikontrol oleh adanya interaksi antara lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik yang mengakibatkan telah terjadi deformasi tektonik di daerah kepala burung Papua, serta bergerak ke utara sebagai pasif margin bertemu dengan lempeng Samudra Pasifik yang bergerak relatif ke arah barat sejak kala Miosen Tengah. Pada penampakan seismik, terdapat 3 batuan, yaitu batuan reservoir atau pada formasi kais, batuan penutup pada formasi Klasevat, serta batuan penimbun, yaitu batuan gamping pada batuan kais, dan clay pada formasi Klasevat, dan juga pada formasi Sele. Petroleum dengan unsur batuan induk yang terdapat pada 2 formasi, yaitu formasi kais atau Klasevat, yang merupakan target serpi minyak potensial dengan mengandung kerogen tipe 2 atau 3, dan formasi Klasaman yang mengandung serpi organik yang kaya dengan rata-rata 1,7% TOC, terutama tipe 2 dan 3 kerogen. Untuk trap yang berkembang pada perangkap stratigrafi atau fase serumbu dari formasi kais yang porus, dan kemudian trap formasi kais umumnya didominasi oleh batu gamping berumur Miosen awal sampai Miosen tengah. Dapat dilihat di gambar juga merupakan ilustrasi perkembangan karbonat kais terhadap formasi-formasi yang ada di sekitarnya menurut Satiana 2003. Dapat dilanjutkan dengan teman saya.